Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianto dengan NIM 2024-01P042 Fakultas Hukum Unibas Surakarta. Yang terhormat Ibu Dosen Pembimbing Pertama, Ibu Dr. Femi Silaswati Farid, SH, MH, MKN. Yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing Kedua, Bapak Dr. Ari Khairuddin, SH, MH. Pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk mengajukan seminar proposal penerapan prinsip keseimbangan antara kewenangan pemeriksa pajak dan hak wajib pajak dalam penegakan hukum pajak di Indonesia. Pendahuluan. Pembangunan nasional adalah upaya strategis untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan politik yang secara substansial memerlukan pembiayaan besar. Oleh karena itu, pajak seharusnya menjadi sumber utama pendapatan negara, terutama bagi negara berkembang. Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara. Namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Rahmat Sumitro. Sistem perpajakan modern menempatkan wajib pajak bukan hanya sebagai objek pemungutan, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum, pelayanan yang baik, keberatan, banding, serta perlindungan atas tindakan sewenang-wenang aparat pajak. Sebagai subjek hukum memegang hak dan kewajiban dan dikaitkan dengan prinsip negara hukum, jelas bahwa wajib pajak sebagai warga negara tentu saja diberikan jaminan perlindungan terhadapnya. Oleh karena itu, untuk penerapan keseimbangan antara wajib pajak dan petugas pajak dapat dianalisis dengan norma hukum yang berlaku. Rumusan masalah. Bagaimanakah penerapan prinsip keseimbangan antara kewenangan pemeriksa pajak dan hak wajib pajak dalam penegakan hukum pajak di Indonesia? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di bidang perpajakan masih menjadi persoalan yang mempengaruhi penerimaan pendapatan negara? Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan kewenangan pemeriksa pajak dan hak wajib pajak dalam sistem penegakan hukum pajak di Indonesia. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan prinsip keseimbangan antara kewenangan Fiskus dan perlindungan hak wajib pajak dalam penegakan hukum pajak. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pajak dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan prinsip keseimbangan antara kewenangan negara dan pelindungan hak warga negara dalam penegakan hukum pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia. 2. Manfaat praktis. A. Bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan kewenangan penegakan hukum pajak secara proporsional, transparan, dan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak wajib pajak sesuai prinsip negara hukum. B. Bagi wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya dalam sistem perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum serta menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara wajib pajak dan Fiskus. C. Bagi akademisi dan peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum pajak, penegakan hukum, perlindungan hukum wajib pajak, serta reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Tinjauan umum, definisi pemeriksa pajak dan kewenangannya. Pada pasal 1 angka 27 dan 28 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak atau PMK 15/2025 mengatur tentang definisi pemeriksa pajak dan tanda pengenalnya adalah sebagai berikut. Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Tanda pengenal pemeriksa pajak adalah tanda pengenal yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada tanda pengenal tersebut sebagai pemeriksa pajak.
Wewenang dan kewajiban pemeriksa dalam menjalankan tugasnya, adapun wewenang yang dimiliki pemeriksa pajak meliputi memeriksa dan meminjam buku-buku, catatan-catatan, bukti-bukti pembukuan, dan dokumen pendukung lainnya, termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa. Memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan fisik di tempat-tempat tersebut. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada butir C di atas apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan. Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak adalah pejabat yang diberi kewenangan administratif untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Adrian Sutadi. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen pengawasan negara dalam sistem perpajakan untuk memastikan bahwa wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan undang-undang. Rahmat Sumitro. Menurut Gunadi, pemeriksa pajak merupakan sarana penegakan hukum pajak, tax law enforcement, untuk menguji kebenaran pelaporan pajak oleh wajib pajak. Gunadi. Hak wajib pajak. Rumusan hak-hak wajib pajak yang disusun oleh OECD, Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration, merupakan hasil survei pada negara-negara responden. 1. The right to be informed, assessed and heard. Hak untuk memperoleh informasi, bimbingan, dan didengarkan. Untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara akurat. 2. The right of appeal, hak banding. Undang-Undang KUP memberikan pengakuan dan pelindungan hukum kepada wajib pajak atas hak mereka untuk mengajukan banding melalui dua bentuk perlindungan. 3. The right to pay no more than the correct amount of tax. Hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang benar. 4. The right to certainty, hak atas kepastian. Hak wajib pajak untuk mendapatkan kepastian hukum dikenal sebagai hak atas kepastian. Ada hukum di Republik Indonesia. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan, keadilan, dan kejelasan. 5. The right to privacy, hak privasi. Di Indonesia, hak atas privasi dilindungi oleh hukum umum dan bukan oleh undang-undang khusus. 6. The right to confidentiality and secrecy, hak atas kerahasiaan. Didefinisikan dengan hak kerahasiaan wajib pajak, informasi apapun yang dapat diakses oleh otoritas pajak tentang urusan pribadi mereka akan dirahasiakan dan digunakan secara eksklusif untuk alasan yang diuraikan dalam Undang-Undang Perpajakan. Tinjauan umum, penegakan hukum adalah secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Metode penelitian. Jenis penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifat normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum yang mengkaji law as it is written in the books. Penelitian ini penulis menitipkan pada aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan sifat pendekatan analitis. Metode penelitian. Penelitian ini penulis mengambil data sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Bahan primer yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 tahun 2025 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Jadwal penelitian: 1. Pengajuan judul bulan Februari. 2. Penunjukan dosen pembimbing bulan Maret. 3. Penyusunan proposal bulan Maret dan April. 4. Seminar proposal bulan Mei. 5. Penyusunan artikel bulan Mei. 6. Publish artikel di bulan Juli. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.